Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan mengupas tuntas tentang PPG Prajabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas FR hari pertama seleksi substantif PPG Prajabatan tahun 2022 untuk bagian soal literasi. Nah, berapa jumlah soalnya, waktunya bagaimana, dan bagaimana bocorannya akan kita bahas secara tuntas pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang pertama kali menemukan video ini, silahkan jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Di pojok kanan bawah dinyalakan loncengnya, karena saya akan selalu mengupdate perkembangan terbaru dari PPG Prajabatan tahun 2022. Baiklah teman-teman, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, nah di sini adalah hasil FR hari pertama yang kemungkinan besar ini juga akan sesuai di hari kedua sampai tanggal 28 ya teman-teman, karena kita tahu bahwasanya tes seleksi substantif ini dimulai tanggal 25 dan berakhir tanggal 28. Yang pertama ada pengetahuan konten selama 90 menit waktunya, dan ini harus dikerjakan secara berurutan. Jadi teman-teman tidak bisa memilih mengerjakan literasi dulu atau numerasi dulu, tidak bisa, harus urut. Oke ya, konten, literasi, kemudian numerasi. Nah, untuk pengetahuan konten ini 90 menit, untuk literasi itu 30 menit, dan numerasi adalah 30 menit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara spesifik, yaitu untuk yang bagian literasi. Bagaimanakah literasi yang muncul di seleksi substantif ini? Mari kita simak baik-baik dan kita lanjutkan materinya. Oke, nah ini FR untuk soal literasi, yaitu untuk semua jurusan sama teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh kalau teman-teman mengambil jurusan PGSD, di situ nanti FR-nya ataupun soalnya adalah menyesuaikan dengan literasi PGSD. Itu tidak benar teman-teman ya. Jadi teman-teman harus fokus ke arahan panitia PPG Prajabatan secara resmi, yang mana soal literasi dan numerasi itu berdasarkan pada AKM ataupun Pusmenjar untuk literasi dan numerasi, asesmen literasi dan numerasi kelas 10 ataupun kelas 11 SMA teman-teman. Jadi kalau teman-teman mentang-mentang karena PGSD ataupun bahkan mungkin dari jurusan PG PAUD, jangan lantas teman-teman terlalu menyepelekan dengan tidak belajar literasi dan numerasi. Khawatirnya teman-teman akan kaget dan kecewa karena soalnya itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Yang pertama, jumlah soalnya ada 15 soal, waktunya 30 menit, dan ingat dari 15 soal ini hanya terdapat antara 3 sampai 5 wacana ataupun 5 bacaan. Nah, setiap bacaan itu akan ada muncul beberapa soal. Nah, tips dari saya, silahkan baca soalnya terlebih dahulu, kemudian cari jawabannya. Dan bocoran untuk soal literasi memang tidak sesulit seperti yang teman-teman bayangkan. Soal literasi ini, tapi juga jangan menyepelekan ya teman-teman. Ini sesuai kok, soal literasi ini tingkat kesulitannya itu sesuai dengan AKM ataupun dari asesmen Merdeka Mengajar. Nah, kalau teman-teman lupa, nanti kita akan buka bagaimana sih tingkat kesulitan dari asesmen Merdeka Mengajar. Dan juga saya sudah membuatkan video sebelumnya di channel, silakan diperiksa. Di situ sudah ada penjelasan untuk yang asesmen Merdeka Mengajar dan kunci jawabannya. Nah, jadi teman-teman nanti silakan download link yang sudah saya sematkan di video tersebut. Kemudian teman-teman kerjakan, dan kunci jawabannya pembahasan ada di video. Enak bukan? Nah, oke. Kemudian yang keempat, download soal dan pelajari latihan numerasinya dari channel Ayo Les. Sudah disediakan, tinggal di-download dan dipelajari. Linknya di mana kak? Linknya ada di kolom komentar. Klik, itu saya buat open access. Jadi drive-nya bisa dibuka siapapun yang mempunyai link tersebut. Baiklah, kita langsung masuk saja ya. Kita coba cek seperti apa untuk mengingat-ingat soal literasi yang sesuai dengan FR itu seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke website resminya terlebih dahulu.
Nah, teman-teman, ini merupakan laman dari asesmen yang resmi dikeluarkan oleh Merdeka Mengajar. Hanya Bapak Ibu guru yang memiliki akun belajar atau sudah angkatan sebagai PNS lah yang bisa mengakses akun ini. Baiklah, kita langsung masuk ke asesmen murid. Kita cari yang literasi, teman-teman. Nah, ini yang saya ingatkan tadi, teman-teman jangan terkecoh ataupun terpengaruh oleh spill-spill yang ada di grup Telegram ataupun di grup manapun yang mana mengatakan kalau PGSD cukup memahami atau mempelajari literasi dan numerasi untuk fase ABC ataupun fase fase sesuai dengan tingkatan mengajar, teman-teman. Itu salah besar. Jadi teman-teman harus fokus ke literasi ini. Literasi dan numerasi fase E dan F sesuai dengan arahan panitia PPK jabatan. Ya, jurusan apapun termasuk PAUD harus belajar dan mempelajari soal literasi dan numerasi di tingkat ini. Karena yang dikeluarkan itu satu jenis untuk literasi dan numerasi, namun soalnya sangat banyak. Nah, teman-teman nanti nggak tahu dapat soal yang seperti apa, tetapi tingkat kesulitannya itu yang berada di fase ini, teman-teman. Nah, ini saya benar-benar tekankan ya, jangan sampai kaget dan kecewa nanti ketika tidak mempelajari fase yang ini. Takutnya teman-teman yang PGSD hanya mempelajari fase A, B, C saja. Bahaya nanti, teman-teman. Oke, kita langsung lihat saja ya, yang kita karena kali ini membahas yang literasi, kita buka yang fase ini ya, fase F kelas 11, terapkan. Oh, ini sorry, bukan numerasi, literasi. Oke. Nah, di dalam soal FR yang muncul itu nanti akan ada jenis bacaan yang berupa teks informasi dan juga bagan-bagan. Nah, kita lihat saja di sini, kita buka terlebih dahulu. Teman-teman jangan khawatir, untuk soal ini yang ada di sini semua sudah saya download dan saya sematkan pada link video sebelumnya tentang pembahasan soal literasi dan numerasi. Oke, pakai ini saja. Nah, ini kita cek seperti apa tingkat kesulitannya. Yang paling banyak keluar teks informasi, teman-teman. Jadi untuk sastranya itu tidak keluar tadi. Bukan tidak keluar, sedikit keluarnya. Kalau teks informasinya ada 4 bacaan, teks sastranya hanya ada 1 bacaan. Oke. Kita karang saja, tanggalnya ini kita karang. Oke, yang penting kita bisa mengakses masuk. Nah, kurang lebih bentukan soalnya seperti ini. Valid, ada gambar memang, kemudian ada informasi, ada pertanyaan di bawahnya, teman-teman. Nah, pertanyaannya persis seperti ini. Jadi kita disuruh mencentang berdasarkan bacaan di atas yang sesuai yang mana. Jadi kita boleh memilih lebih dari 1. Nah, di sini peraturannya, kalau teman-teman merasa contoh ya, jawaban yang ada dan sesuai dengan bacaan adalah A, B, dan C. DE ini tidak ada. Nah, ketika DE ini tidak ada, jangan sekali-kali dicentang. Kalau teman-teman centang jawaban D dan E, itu malah berakibat fatal, teman-teman dianggap salah. Nah, karena nilai yang diberikan oleh panitia itu ternyata A, B, C, D, E ini ada poinnya. Ibarat A ini 1, B itu 2, B itu 1, C 1, semuanya 1, 1, 1. Nah, seharusnya dari pilihan ini yang dicentang adalah A, B, C. Nah, berarti kalau teman-teman nanti mencentang yang DE, teman-teman ini tidak dapat nilai karena dianggap salah untuk yang DE-nya. Oke ya, teman-teman, itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kalau nanti bentuknya lingkaran, opsinya itu adalah pilihan ganda. Nah, ini biasa ditandai ketika teman-teman klik opsi jawaban lain, itu akan tiba-tiba berpindah. Nah, pilihan ganda dan pilihan kompleks. Nah, berdasarkan FR tadi yang untuk hari pertama, untuk menjodohkan dan uraian itu tidak ada. Oke, seperti ini, persis seperti ini soalnya. Oke, kalau sudah kita next. Nah, ini belum kecentang, berarti nggak bisa lanjut. Ini kita karang saja. Kita next terlebih dahulu. Oke, nah ini wacana kedua seperti ini. Ada gambar, kemudian ada bacaan. Mudah kok, insya Allah kalau teman-teman mempelajari ini dengan baik, cara mencari gagasan utama dan sebagainya, teman-teman bisa mengerjakan dengan benar. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai akhir. Oh iya, kalau teman-teman menanyakan di mana tempat saya mendownload soal-soal ini, teman-teman jangan khawatir, sudah saya sediakan di channel. Silahkan masuk ke channel, kemudian cari yang soal literasi ini. Ada kunci jawabannya di video, kemudian linknya ada di
kolom komentar, kemudian ada teks sastra juga, ada 2 jenis untuk soal literasi. Baiklah, ini saja teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan olehnya mengerjakan soal besok ataupun lusa ataupun hari Kamis.